Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saya masih ingat setelah pengajian seperti ini saya dicegat oleh dua orang. Ada salam dari gurunya, dan Masya Allah gurunya orang terkenal, ingin menyampaikan sebuah buku kepada saya. Nah, ternyata buku itu judulnya menarik sekali. Salat di atas sajadah bid'ah. Kecil bukunya. Alhamdulillah, sebelum saya mau dipertemukan dengan gurunya, saya bisa diskusi dengan kadernya ini. Di mukadimah buku ini menarik, menjelaskan bagaimana kasihannya umat Islam di dunia ini. Wabil khusus teman-teman yang membangun masjid ini kayak tidak mengerti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di mukadimah buku itu mengkritik bangunan Masjidil Haram, bangunan Masjid Nabawi yang serba ditingkat itu. Sampai muncul kata-kata, kalau masjid sudah ditingkat begitu, mana mungkin orang bisa sujud di muka bumi. Itu nanti sujudnya di atas cor-coran, begitu katanya. Nah, termasuk mengkritik masjid yang dibangun menggunakan marmer, keramik, dan termasuk ketika dikasih ambal seperti ini. Sehingga beliau itu mengarahkan kepada kita semua bagaimana masjid itu ya harus berupa bumi, berupa tanah, sehingga dengan sedemikian rupa kita bisa menjalani banyak tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya sholat menggunakan sandal. Hadisnya kan sahih. Tapi kalau masjid ini sudah didesain kayak begini ini, mungkin enggak Bapak Ibu sholat di masjid ini pakai sandal gitu. Oh, dimarahi takmir gitu. Dimarahi takmir nanti. Demikian pula ditemukan hadis boleh sholat menggunakan stewel. Apa stewel itu? Khufaini, sepatu boot ya. Sepatu yang nutupi sampai atas mata kaki. Ditemukan lagi hadis bahwa boleh
kita ini meludah di masjid. Cuma arahan Rasul kalau ingin meludah jangan ke sisi depan, itu arah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan ke arah kanan, itu arah kebaikan. Maka solusi Rasul supaya meludah itu ke sisi apa? Kiri. Hadisnya sahih. Bahkan Masjid Nabawi itu adalah tempat tidurnya para kader Rasulullah. Tidak cukup kalau mereka itu tidur di pondokan Rasul namanya Sufa. Nah, kalau Bapak Ibu sempat ziarah ke Masjid Nabawi sampai hari ini misalnya, itu di belakang rumah Rasul itu ada bangunan yang agak tinggi itu loh, tempat yang agak tinggi. Nah itu dulu Sufa, tempat tidurnya para kader Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasa kita pondokan kadernya Rasul. Nah kalau tidur situ semua tidak cukup, maka sebagian tidur di masjid. Sampai Masya Allah suatu hari Rasul mendapatkan ahli tidur di masjid yang badannya penuh dengan debu itu. Jadi melekat debu pada tubuhnya itu. Dan dulu kan tidak ada namanya kaos kulon, kaos kutang, kan belum ada. Oleh karena itu Ali ini mendapatkan kunyah Abu Turab, Bapak pasir. Nah, kalau sudah dihambal seperti ini, waduh, nanti sampai tidur di sini kotor semua yang hambal ini. Itu ceritanya. Sehingga gara-gara masjid itu dikasih hambal seperti ini, itu dianggap tidak sesuai dengan bangunan masjid yang dulu dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, klimaks kenapa tidak setuju? Nah, itu ketemunya apa? Ada hadis sahih banyak sekali, hadisnya itu saya temukan lebih dari 20 itu. Kita ini kalau sujud disuruh meletakkan 7 anggota tubuh yang nempel pada bumi. Apa 7 anggota tubuh itu? 1, hidung. Rasul mengisyaratkan dahinya, tapi sama apa? Hidungnya. Ini satu paket. Bukan hanya ada hadis qaulinya, tapi juga ada hadis fi'linya. Kalau kamu meletakkan dahimu, letakkan hidungmu dengan mantap, fa'amkin itu dengan mantap. Saya dulu belum ngaji, pernah ditegur kiai saya, Din, apa kamu sujud sambil meletakkan hidungmu itu? Ya karena ndak tahu ya, memangnya kenapa Pak Yai? Gitu. Iya nek wong Arab, irungi banjung-banjung gitu. Nah wong Indonesia, irungi banyak yang mendelep. Gitu. Ya karena ndak tahu ya, taat kepada Pak Yai. Tapi setelah belajar saya baru ngerti, bukan hanya hadis fi'li itu
cerita sahabat, Rasul kalau sujud itu tidak hanya meletakkan dahinya, tapi juga meletakkan hidungnya. Itu namanya hadis fi'li. Tapi ditemukan juga hadis qauli, langsung instruksi perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau sudah ditemukan hadis qauli, mestinya nilainya universal. Tidak pandang yang hidungnya mancung, yang pesek. Diupayakan kalau sujud itu bukannya yang meletakkan dahi, juga meletakkan apa? Hidung. Dulu hidung saya pesek, tapi karena sering saya sehingga sekarang kayak orang Pakistan katanya gitu. Dulu suka sakit-sakitan, itu ceritanya. Kemudian kedua, telapak tangan ini harus nempel pada bumi. Sikap jari-jarinya aja dijelaskan juga oleh Rasul. Jangan dikepalkan, jangan dibonggarkan, tapi diluruskan persis ketika orang takbiratul ihram. Bahkan saya temukan hadis yang spesifik, posisinya itu hadwa mangkibai, sejajar atau setantang dengan kedua pundak. Maka bagi teman-teman yang ingin meletakkannya setantang dengan telinga, itu biasanya dimajukan. Itu ceritanya. Sudah ketemu 3, dahi sama hidung 1 paket, kemudian kedua telapak tangan. Atas dasar hadis ini muncul nasihat Rasul yang kadang-kadang banyak yang salah paham. Karena kelanjutan hadis itu layak tifu sauban wala sya'ron. Dalam riwayat lain dibalik layak tifu sya'ron wala sauban. Ini kalau diterjemahkan agak sulit. Saya susah mencari bahasa Indonesianya itu. Mungkin bahasa Jawanya itu tidak boleh jambak rambut. Apa bahasa Indonesianya jambak itu? Ada yang tahu, Pak? Ibu, jambak rambut itu bahasa Indonesianya apa, Pak? Susah sekali. Oh, ini sudah bahasa Indonesia, Pak. Oh, nggak boleh menjambak rambut. Nah, yang kedua, nggak boleh bahasa Jawanya mewingkis pakaian, melipat ya, melipat pakaian. Nah, gara-gara hadis ini ada yang salah paham. Misalnya apa? Ada teman kita yang pakai baju lengannya panjang, terus diwingkis atau dilipat. Nah, ada yang pakai celananya itu agak ngelembre, kemudian dilipat. Ditegur oleh temannya, hei, tidak boleh melipat pakaian itu. Hadisnya sahih. Padahal hadis ini kalau dicermati, maksudnya jambak dan melipat itu ketika orang sedang sujud, gitu loh. Rambut kita zaman Rasul kan panjang-panjang, Pak, sampai ke bau. Nah, ini kalau sujud, kok ada ya salah seorang teman kita ini satu tangannya itu mengepal rambutnya.
Ini yang tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena salah satu tangan tidak ikut apa? Sujud. Lah yang namanya melipat pakaian itu, pakaian jangan difahami seperti ini. Pakaian zaman Rasul itu wujudnya lembaran kain. Kok waktu sujud ada teman kita yang menyingkap kain pakaiannya. Nah kalau menyingkap berarti salah satu tangan tidak ikut apa? Sujud. Jadi ilahnya di situ. Bukan sebelum sholat orang tidak boleh melipat pakaian, enggak. Atau sebelum sholat rambutnya dikuncit gitu, enggak. Bukan begitu. Waktu sujud kok salah satu tangannya ini tidak ikut sujud. Itu yang dilarang oleh Rasul. Saya sering saksikan di Madinah itu. Jamaah Indonesia itu kalau ya karena di sana tidak ada kerjaan, banyak sekali yang di masjid ya sambil menunggu sholat dan sebagainya, baca Quran, kemudian membaca ayat sajadah, dia sujud tilawah. Lah kok salah satu tangannya itu pegang Quran ditaruh di atas begini. Nah ini kan salah satu tangannya tidak ikut sujud. Mestinya kan taruh dulu Quran, baru sujud secara apa? Sempurna. Jadi kalau salah satu tangannya pegang Quran, taruh di atas kepalanya gini, berarti salah satu tangan ini tidak ikut apa? Sujud. Zaman Rasul nggak akan terjadi seperti ini Bapak Ibu. Karena wujud mushafnya saja belum ada. Gitu. Maka kalau ada hadis Rasul itu pernah sholat membawa Al-Quran. Al-Qurannya aja belum ada. Yang benar itu berita dari Zakwan. Zakwan ini mantan hamba sayanya Aisyah. Ketika ngimami Aisyah dikabarkan Zakwan ini sambil membawa mushaf, sambil membawa Quran. Hasil penelitian memang hadis ini sahih tidak, hasan lah. Tapi ini tidak marfu, melainkan mauquf, tidak dinisbatkan kepada Nabi tetapi dinisbatkan kepada sahabat. Saya tidak tahu panjenengan sudah meyakini tidak hadis mauquf ini sebagai sumber hukum. Sebab ada kelompok tidak bisa sumber hukum itu harus wahyu, artinya harus dinisbatkan kepada Nabi. Tapi kalau dinisbatkan sahabat itu bukan wahyu. Tapi sekelompok mengatakan karena sudah dipraktekkan salafus soleh, sudah jadi tuntunan. Itu ceritanya kenapa kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Karena memang mandatnya bisa beda. Satu sisi sekelompok tidak mengakui eksistensi hadis mauquf sebagai sumber hukum. Nah, kelompok yang lain ini karena praktek salafus soleh sudah dianggap jaminan mutu dan bisa dijadikan sumber hukum. Bagi yang mereka menjadikan ini sumber hukum, dia jalani. Tapi bagi yang mengatakan enggak mungkin jadi sumber hukum, enggak berani jalani. Itu ceritanya. Andaikan hadis itu diterima, kita ini sering diajak berpikir, Masya Allah, mushaf zaman sahabat dulu kayak apa ya? Saya teringat di Ma'rad Al-Quran yang dikenal Quran tertua sedunia itu,
zaman Turki, padahal zaman kejayaan Turki Utsmani dulu lebarnya itu 1,2 meter, panjangnya hampir 1,6 meter. Ya tebalnya seperti itu. Kira-kira kuat enggak yang nggawone ngono gitu. Jadi jangan dibayangkan mushaf tempo dulu itu kayak sekarang yang bisa dipegang dengan satu jari. Itu cara meneliti validitas sebuah teks hadis, apakah itu yang marfu ataupun yang mauquf. Itu gambarannya. Jadi kenapa tidak boleh pegang? Karena salah satu tangan tidak ikut apa? Sujud. Kemudian yang kelima, keenam, kedua lutut itu harus nempel bumi. Kemudian yang keenam dan ketujuh, kedua apa namanya itu ujung kaki. Nah, itu. Sehingga ada 7 anggota yang harus nempel bumi. Atas dasar hadis yang sahih ini mengkritisi adanya praktek orang-orang membangun masjid yang dianggap tidak sesuai dengan tuntunan. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat masjid ini, Pak, yang tidak pakai keramik, tidak pakai sajadah, tidak pakai ambal. Pernah lihat, Pak? Pernah ya? Setahu saya sering di syuting di JTV atau apa itu. Oh, ini baru masjid yang seperti dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ceritanya. Saya pernah diskusi dengan ustadznya. Ustadz, itu atapnya dari apa? Gitu. Dari genteng. Loh, ya pada bid'ah Ustadz. Gitu. Karena masjidnya Rasul kan tidak pakai apa? Genteng gitu. Atap masjidnya Rasul itu pakai pelepah kurma. Sehingga nanti kalau hujan masjidnya kebanjiran. Karena kebanjiran nanti juru adzan disuruh as-sholatu fi rihalikum. Sudah, sholatlah kalian di rumah masing-masing. Nah, gitu. Rihal itu kalau sedang bermukim, artinya di rumah masing-masing. Kalau dalam perjalanan, di kendaraan masing-masing. Saya baru mendapatkan muadzin kayak gini ini di Turki waktu Covid kemarin itu. Jadi dapat YouTube saya, ada muadzin itu gara-gara Covid, sehingga adzannya ditambah as-sholatu fi rihalikum. Nah, gitu. Mungkin ada aturan tidak boleh ke masjid mungkin, Mbak. Karena nanti kumpul-kumpul jadi biang tersebarnya Covid, mungkin begitu, Mbak. Terkejut saya, ada YouTube yang sampai ke saya, kenapa kok kita begitu? Ternyata spekulasi pemikiran gara-gara pada waktu itu bahayanya Covid, sehingga jamaah itu suruh sholat di rumah masing-masing. Nah, kalau kita hidup zaman Rasul juga begitu. Kalau hujan begitu. Tapi kalau sudah dikasih genteng begini, tidak bisa. Masjidnya enggak kebanjiran. Misalnya begitu. Terus saya tanya lagi, itu apa tiangnya dari cor-coran Ustaz biar kuat? Loh, enggak, mestinya dari pohon
kurma gitu. Biar persis kayak masjidnya Rasul gitu. Terakhir saya tanya, mohon maaf Ustaz, rumah sampean sudah sampean keramik? Sudah gitu. Semuanya, iya. Lah istri sampean sholat di mana gitu. Kan sebaik-baik sholat wanita dikerjakan di rumah. Memang kalau di rumah boleh keramian. Kalau di masjid tidak boleh keramian. Bingung lagi. Itu ceritanya. Tidak tahu panjenengan mungkin punya pemikiran Pak. Kapan kira-kira didadali ini Pak? Biar nanti kita bisa meludah, bisa sholat dengan menggunakan apa? Sandal. Bisa kita sholat menggunakan apa? Sepatu. Kapan didadali ini Pak? Gitu. Ada komentar mungkin? Monggo silakan. Kira-kira nasihat ini layak tidak diikuti misalnya begitu? Monggo. Ada yang kasih komentar begitu? Monggo silakan. Nggih. Iya, iya betul. Tidak kedengaran saya Pak. Iya, iya. Iya, iya. Kedua adalah tidak ada lantai dari tanah. Betul. Iya. Ada aturannya, betul. Iya. Untuk di Indonesia kan tidak mungkin untuk melakukan seperti itu. Mungkin dianggapnya ada biasanya pun ya bagaimana untuk menyampaikan hal itu yang berkaitan dengan kondisi situasi di alam. Iya, iya. Iya, itulah masanya kita berhadapan dengan orang yang pola pikirnya seperti ini, Pak, gitu. Pola pikirnya bahwa menganggap bangunan masjid ini dianggap tidak sesuai dengan aturan Rasul. Dianggap gara-gara begini banyak tuntunan yang terbengkelai, gitu loh, Pak. Mestinya kita harus hidupkan sunnah ini, tapi karena tidak mungkin, karena bangunan ini dianggap tidak sesuai dengan pondasi Rasulullah. Sehingga beliau membuktikan bisa kok kita bikin masjid ala masjidnya Rasulullah. Gitu loh Pak. Tapi ketika kita tanya atapnya, kita tanya yang namanya tiangnya, kok gak podo ayo. Artinya kan kalau gitu masjid sampean juga nggak sama dengan masjidnya Rasul. Gara-gara sampean gitu nggak bisa menjalankan adzan, sholatlah di rumah masing-masing kalau terjadi apa? Hujan. Ayo, bingung juga Pak. Enak kalau diskusi itu kita coba pikiran teman ini kelirunya di mana dulu Pak. Nah itu yang harus diselesaikan. Sebab kalau orang punya pikiran menganggap masih benar, ya diarahkan kemanapun menter Pak. Merasa dirinya benar. Nah tugas kita itu
kalau gagasan beliau ini keliru, kelirunya di mana dulu? Nah, ini yang harus dibicarakan. Kalau saya dipertemukan seneng Pak, saya sampaikan kepada kurirnya ini, tolong sampaikan salam saya kepada beliau. Sebelum saya dipertemukan dengan beliau, ayo diskusi sama sampean dulu, sesuai dengan buku yang sampean serahkan kepada saya. Hadisnya sudah sahih. Kita sewaktu sujud disuruh untuk meletakkan 7 anggota tubuh menempel pada bumi. Sudah betul. Sekarang pertanyaan saya, bisa enggak menempel langsung? Kalau wajah Pak, bisa Pak. Hidung pun bisa. Bisa. Langsung ke nempel pada pasir, bisa. Kedua telapak tangan pun bisa. Maka diharapkan ibu-ibu yang ngotot kafa ini itu hanya atasnya, bawahnya kan tetap terbuka. Sebab ada yang mengatakan kafa ini sampai di sini saja kan, sampai ada yang ngotot, enggak, ini harus ditutupi kan gitu ya Pak. Tapi kan bagian roha itu kan tidak tertutupi, berarti kan bisa langsung nempel pada bumi. Nah sekarang kedua lutut apa bisa? Nggak bisa Pak, gitu loh. Pasti nempel pada kain, gitu loh Pak. Nggak bisa nempel langsung pada bumi. Bisa nempel itu kalau dilubangi Pak. Enak sih nggawa celana, pas lutut dilubangi. Lah yang gorok itu ya apa Pak? Dilubangi mana kira-kira itu? Oke, yang bawa celana dilubangi bisa. Tapi boleh apa tidak dilubangi Pak? Tidak boleh, karena kelihatan auratnya gitu loh Pak. Jadi pendapat orang itu ayo dibimbing dulu. Letak kelirunya di mana dulu gitu Pak. Jangan kita membangun dalil gini dulu. Mari pendapat orang ini kita ajari dulu, kita arahkan dulu sampai yang bersangkutan ngerti kekeliruannya terlebih dahulu. Tidak bisa. Kalau kaki bisa. Yang tidak bisa apa? Lutut. Pasti nempel pada kain. Yang pakai celana ya kain celananya. Yang pakai sarung ya kain sarungnya. Yang pakai gamis ya kain gamisnya. Tidak bisa nempel langsung pada bumi. Nah kalau sudah seperti ini bisa difahami, baru digiring Pak. Digiringnya begini, siapa bilang sujud itu harus nempel pada bumi langsung, tidak ada apa-apanya. Mungkin kita pernah membaca cerita orang buta yang akhirnya minta kepada Rasul mendatangi rumahnya itu loh. Akhirnya dalam hadis Rasul mendatangi rumahnya orang buta ini. Dalam riwayat lain Rasul didampingi Abu Bakar As-Siddiq. Tapi sayang ada tambahan didampingi itu sanadnya agak bermasalah. Sudahlah, yang itu kita abaikan, kita ambil yang sahih saja. Rasul akhirnya mendatangi rumah orang buta itu. Sampai bisa bayangkan Pak, kalau rumah sampean didatangi presiden, apalagi didatangi Rasul, pasti berita tersebar Pak. Akhirnya apa? Masyarakat ingin kumpul ke rumah orang yang didatangi oleh Rasul itu. Sesampainya di rumah, apa kata Rasul? Di mana saya ngimami Anda, gitu loh. Orang buta itu menunjukkan
Dulu pernah saya ingatkan di rumah itu kapan ya ada sahwa, ada bilik khusus untuk sholat. Rasul aja walaupun rumahnya sempit masih menyiapkan bilik khusus untuk tempat sholat. Ditunjukkan sahwanya, kok di situ sudah ada hamparan tembikar tapi kotor gitu loh. Lah yang namanya orang buta kan tidak tahu kalau kotor. Oleh Rasul dicuci terlebih dahulu, baru di tempat itu Rasul mengimami orang buta itu. Siapa bilang tidak boleh sholat di atas tembikar gitu. Tembikar dulu mungkin terbuat dari anyaman apa? Daun kurma, bisa saja. Hasir bahasa hadisnya. Itu ceritanya. Contoh yang lain, biasa Pak, ibunya Anas itu membuatkan masakan kalau di hari Jumat ngundang Rasul gitu loh. Makanya muncul istilah sekarang Jumat berkah itu. Nah, Rasul itu kalau diundang makan mesti ngajak sohibul bait untuk sholat bersama. Tidak tahu sholat apa, ini namanya sholat sunnah mutlak. Nah, Anas yang cerita di atas tikarnya itu Rasul mengimami kami. Saya bersama anak kecil di belakang Rasul. Lah nenek itu di belakang mereka. Itu ceritanya begitu. Ditemukan lagi hadis. Rasul itu ngimami di atas mimbar. Mimbar itu jangan diterjemahkan podium, Pak. Di atas podium, wah ngeblak, Pak. Mimbar itu makanul mambaro, tempat yang lebih tinggi, ada 3 undak-undakan begitu. Maka Rasul kalau angkat takbiratul ihram di atas mimbar, rukuk di atas mimbar, i'tidal di atas mimbar. Kalau mau sujud turun terlebih dahulu. Nanti kalau mau bangkit naik lagi ke mimbar. Siapa bilang nggak boleh sholat di atas mimbar? Memang kata sajadah di dalam hadis itu dalam pengertian alat untuk sholat Pak belum kita temukan Pak. Sajadah itu dalam hadis berarti rakaat. Sajadah fiha taslim berarti rakaat yang ada salamnya. Apalagi hambalun, tidak pernah dengar, karena itu adalah baru Pak, belum pernah muncul zaman Rasul. Tapi di dalam bahasa hadis kita dapatkan humroh. Humroh itu di beberapa kamus diartikan sajadah. Nah pada waktu itu Rasul minta tolong Aisyah mengambilkan humrohnya di masjid gitu loh Pak. Aisyah bilang, mohon maaf ya Rasul, saya dalam kondisi haid gitu loh. Apa kata Rasul? Haid kan bukan di tanganmu. Kalau gitu boleh Pak wanita haid mengambilkan sajadah di masjid Pak? Boleh Pak. Ditemukan lagi hadis, entah karena kondisi panas atau gimana, Rasul itu kalau mau sujud ambil surban, ditaruh, dijadikan tempat apa? Sujud. Siapa bilang harus langsung nempel bumi? Belum lagi ditemukan hadis lain. Kalau sudah 10 hari terakhir di bulan Ramadan, biasanya Rasul itu ngambil bilik di masjid Muhassarah yang ada tembikarnya. Di situ Rasul i'tikaf, di situ Rasul melaksanakan sholat
malamnya. Kadang-kadang kalau kita ingin tahu, Rasul ingin tahu, kebernya itu diturunkan untuk melihat jamaah. Siapa bilang sujud itu harus nempel langsung pada bumi? Anda. Maka definisi sujud yang penting 7 anggota itu dalam kondisi rata. Maka kalau misalnya di tingkat 2 mereka pun sujud di tingkat cor-coran, boleh apa tidak, Pak? Boleh, kenapa enggak boleh gitu? Apalagi kalau di soto, nah, soto itu tingkat yang paling atas, Pak. Jadi jangan dianggap soto itu makan soto, enggak. Boleh, enggak jadi masalah. Itulah kadang-kadang kita ini sudah merasa benar, tapi kalau kita diskusi, akhirnya kita tahu ternyata kita masih keliru. Itulah sebabnya kita tetap berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ahu. Kadang-kadang kita sudah merasa benar, tapi suatu saat teringat ternyata masih keliru. Indah kalau kita mengadakan diskusi, bukan mustahil apa yang sudah kita anggap benar masih terrevisi, masih keliru. Alhamdulillah sampai sekarang belum diundang untuk ketemu langsung. Mungkin lewat kurirnya sudah dianggap cukup. Saya tidak tahu apakah bukunya masih digandakan lagi atau tidak. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.